pagi suster, bapak, ibu guru, dan juga anak-anak beserta papa mama yang ada di rumah. Tidak terasa kita sudah sampai di ibadah Prapaskah yang ketiga. Karena itu, Ibu Imam mengajak anak-anak untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita mengikuti kegiatan ibadah Prapaskah ini dengan baik. Kita awali dengan lagu pembukaan Sejuk Segar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, dalam pertemuan APP yang ketiga ini kita diajak untuk melihat iman kita dari persekutuan, persaudaraan dengan alam ciptaan Tuhan. Kita menyadari bahwa manusia seringkali memandang ciptaan Tuhan bukan bagian dari hidup kita, sehingga kita kurang merawat dan memelihara serta menjaganya. Kita melihat ciptaan Tuhan hanya sebagai objek yang mendatangkan keuntungan saja. Untuk itu, pada pertemuan ketiga ini, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan diundang untuk mengembangkan semangat hidup bersaudara dengan sesama ciptaan Tuhan sebagai bentuk ungkapan iman, sehingga menjadikan kita semakin mengasihi, terlibat, dan menjadi berkat bagi seluruh alam ciptaannya. Anak-anak yang terkasih, ibadat hari ini mari kita mulai dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa yang bagus. Allah Bapa Pencipta, syukur dan terima kasih atas karunia-Mu dan rahmat yang Kau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Hadirlah dan bimbinglah kami untuk merenungkan dan merefleksikan hidup kami, secara khusus relasi persaudaraan kami dengan seluruh alam ciptaan. Biarlah terang kasih-Mu membuat kami mampu memperbaiki alam kami yang sudah rusak ini. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai dengan 28. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan,
atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbu, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada zaman hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Renungan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersaudara dengan seluruh alam ciptaan Tuhan. Santo Fransiskus pada waktu itu mengemukakan bahwa alam ciptaan Tuhan dianggap sebagai saudara dan saudari dari keluarga Tuhan. Santo Fransiskus mengalami persaudaraan intim atau persaudaraan akrab dengan seluruh alam ciptaan Tuhan. Seperti dalam Injil pada hari ini yang telah kita dengar, kita diajak oleh Tuhan senantiasa memperhatikan kawanan ciptaan Tuhan, seperti burung-burung, bunga bakung di ladang, dan seluruh alam ciptaannya. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia dipanggil untuk melayani, untuk memperhatikan, melindungi, merawat, dan memelihara lingkungan hidup. Hal ini akan mungkin terjadi apabila manusia tidak lagi khawatir, tetapi dengan dirinya untuk mengasihi dan mencintai sesama alam ciptaannya. Dengan memperhatikan ciptaan Tuhan sebagai saudara dan saudari kita, berarti kita tidak hanya menggunakannya saja, tetapi kita harus memeliharanya. Seperti kalau tanaman perlu kita siram, perlu kita beri pupuk supaya tanaman itu tumbuh subur. Selain itu, kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar, seperti membuang sampah pada tempatnya. Mari anak-anak semua, kita mulai saat ini membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik.
karena sampah itu juga menjadi sahabat kita. Sampah organik kita bisa jadikan menjadi pupuk. Kemudian sampah anorganik bisa didaur ulang kembali atau bisa digunakan untuk membuat kreativitas yang lain. Anak-anakku yang terkasih, pesan Prapaskah minggu ketiga ini mengajak kita semua untuk saling menyayangi, mencintai ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Untuk itu, ibu guru, suster mengajak anak-anak semua untuk menunjukkan aksi nyatanya dengan menanam tanaman bunga di pot. Anak-anak boleh menanam tanaman bunga apa saja. Nanti tanaman itu kalian pelihara, kalian siram, kalian pupuk supaya dapat tumbuh subur. Nanti ibu guru akan mendapat kiriman video dari anak-anak. Terima kasih anak-anak. Demikian pesan dan renungan pada Prapaskah minggu ketiga ini. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita untuk memanjatkan doa syukur dan doa permohonan kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Semoga firman-Mu hari ini dapat bermanfaat dan dapat kami teladani dalam hidup kami sehari-hari. Saling mengasihi dalam persaudaraan dengan sesama alam ciptaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin kami, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, ya Bapak, kami mohon tuntunlah dan bimbinglah beliau agar selalu setia dalam menjalankan tugas pelayanan dengan jujur, disiplin, bijak dan bertanggung jawab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yayasan kami Sang Timur, ya Bapa, berilah berkat-Mu agar yayasan kami semakin maju dalam pelayanan, sehingga dapat membawa berkat untuk kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi suster kami, Suster Andriana, Bapak Ibu Guru, serta karyawan-karyawati TKK Sang Timur, ya Bapak, semoga beliau diberi kesehatan dan kesabaran dalam menjalankan tugasnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak TKK Sang Timur, Karangtengah, ya Bapa, semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan semangat dalam menjalankan kegiatan PJJ dengan baik dan lancar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Buat Papa Jos, semoga selalu tenang dan bahagia serta damai di surga. Dan bagi keluarga yang ditinggalkannya, diberi ketabahan dan kekuatan iman lahir maupun batin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari anak-anak, ibadat hari ini kita tutup dengan doa penutup.
Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih atas penyelenggaraan. Kami boleh mengadakan perjumpaan iman dalam merefleksikan hidup kami, khususnya relasi persaudaraan kami dengan sesama dan ciptaan. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, karena seringkali kami mengabaikan bahkan merusak alam ciptaan dengan berbagai macam cara dan kepentingannya, serta perjumpaan ini semakin menyadarkan kami untuk menjaga dan memelihara seluruh alam ciptaan. Kami mohon berkat-Mu atas usaha dan niat-niat baik yang akan kami lakukan dalam masa pertobatan ini, sehingga kami semakin mencintai, terlibat, dan menjadi berkat bagi seluruh alam ciptaan. Amin. Santa Maria, Doakanlah kami. Santo Yusuf, Doakanlah kami. Santo Agustinus, Doakanlah kami. Santo Dominikus, Doakanlah kami. Santo Fransiskus de Sales, Doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, Doakanlah kami. Beata Clara dari kanak-kanak Yesus yang miskin, Doakanlah kami. Semoga kita semua selalu dilindungi, diberkati, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang hebat, mari kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan bernyanyi bersama. Jangan membuang sampah.